warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru di mana saja berada. Perkenalkan, saya Luciana Kasim. Saat ini menjabat sebagai guru matematika di SMA Negeri 2 Gorontalo. Saya akan melaksanakan pembelajaran blended learning di kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Gorontalo. Mau tahu seperti apa pembelajarannya? Yuk ikuti terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Alhamdulillah. Yang di rumah bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih semangat? Masih belajarnya dari rumah? Semangat? Yang di sekolah? Mantap. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, adik-adik yang di dalam kelas silakan tolong periksa di sekitar adik-adik. Kalau ada sampah, silakan dipungut dan dibuang ke tempatnya. Silakan periksa dulu sampahnya. Bersih ya? Ya. Oke, terima kasih. Ketua kelas hadir semua untuk sesi hari ini? Iya, Ibu hadir semua. Ada 11 orang ya? Oke, ada 11 orang. Saya lihat ini sudah pas. Rumah ada 20 orang, berarti ada 3 orang yang belum hadir ya? Mungkin masih berhalangan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa agar pembelajaran hari ini berkah dan kita digunakan untuk menyerap materi hari ini. Teman-teman yang di rumah, kita berdoa bersama ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi barisan dan deret geometri. Sebelumnya, silakan buka halaman 180 pada buku paket yang terkait dengan materinya. Nah, ada yang masih ingat tentang apa itu barisan geometri? Angkat tangan yang saya. Oke, Aura. Barisan geometri adalah barisan bilangan dengan rasio konstan antara dua suku berurutan. Oke, bagus ya. Yang berikut deret geometri, ada yang tahu apa itu deret geometri? Silakan Renata. Baik, Bisa ditambah volume suaranya, Nak? ya oke baik. Jadi deret geometri adalah jumlah dari suku-suku pada barisan geometri. Oke, bagus sekali ya jawaban dari teman-temanmu dan sudah benar. Nah, adik-adik ada yang tahu aplikasi dari barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari? Yang di rumah ada yang tahu aplikasi dari barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kita lihat ya. Kita lihat tayangan berikut ya. Oke. Oke, silakan adik-adik kita lihat sama-sama tayangan video ini. Hai, nama aku Yuga. Aku Ellen. Aku Abel. Menurutmu barisan geometri berguna nggak dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja, konsep barisan geometri bisa dimanfaatkan untuk mempergerakan hubungan berjualan. Kalau menurut Abel, penerapan barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari apa? Konsep barisan geometri bisa digunakan untuk menghitung jumlah penduduk suatu daerah. Kalau begitu, konsep barisan geometri bisa digunakan untuk menghitung perkembangan virus corona. Ya, sekarang. Teman-teman yang di rumah bisa menyaksikan videonya. Halo, teman-teman yang di rumah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini
tanggung jawab, dan integritas selama proses pembelajaran. Ya, jadi perhatikan poinnya. Adik-adik jangan menyelesaikan masalah. Kemudian perhatikan bahwa yang diharapkan di sini adik-adik dapat mengedepankan sikap disiplin, tanggung jawab, dan integritas. Jadi untuk proses pembelajaran hari ini kita akan berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian di akhir pembelajaran akan ada post test berupa kuis pada Quizzes ya, dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, untuk teman-teman yang di rumah bisa dengarkan suara saya. Halo yang di rumah? Oke, untuk teman-teman yang di rumah, saya akan bagi kelompok. Teman-teman yang di rumah saya akan bagi kelompok. Kemudian akan saya buat room-room kecil untuk untuk berdiskusi masing-masing kelompok ya. Oke? Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, adik-adik silahkan kita cek kembali konsep dari barisan geometri yang tadi sudah saya tanyakan di awal. Jadi ini saya ingatkan kembali rumusnya agar tidak salah ya. Jadi rumus suku KN dari barisan geometri itu adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1, di mana A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio yang tadi berupa konstanta, dan UN itu adalah suku ke N, di mana rasio kita bisa peroleh dengan membagi suku ke N dengan suku ke N kurang 1, atau kita bagi suku kedua dengan suku pertama, atau suku ketiga dengan suku kedua, dan seterusnya. Nah selanjutnya kita lihat aplikasi atau penggunaan dari barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita lihat ya. Yang pertama ada pertumbuhan, yang kedua anuitas ya. Nah, pertumbuhan ini terbagi atas dua, pertumbuhan positif dan pertumbuhan negatif. Untuk pertumbuhan negatif itu ada masalah peluruhan atau penyusutan. Peluruhan ini berkaitan dengan materi pada mata pelajaran fisika dan kimia ya. Ada zat radioaktif. Penyusutan juga ada pada mata pelajaran ekonomi ya. Kemudian pertumbuhan positif itu yang akan kita pelajari terdiri atas pertumbuhan penduduk, kemudian pertumbuhan ganda, dan bunga majemuk. Ini semua kebanyakan kalau pertumbuhan penduduk ini ada pada materi geografi. Kalau tadi belajar geografi, ini ada pada geografi. Pertumbuhan ganda ini pertumbuhan bakteri pada biologi, dan bunga majemuk itu pada mata pelajaran ekonomi. Kemudian anuitas ya. Jadi seperti apa aplikasi dari barisan dan deret geometri ini akan kita bahas nanti dalam kelompok. Nah, sebelum kita melangkah pada kerja kelompok, saya jelaskan sedikit tentang masing-masing aplikasi barisan dan deret. Yang pertama tentang pertumbuhan. Jadi sebenarnya materi ini juga sudah saya kirimkan pada Google Classroom ya. Untuk teman-teman yang di rumah, materi ini sudah saya kirimkan pada Google Classroom. Ini pertumbuhan. Sedih ya. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan naik. Jadi kalau pertumbuhan positif perubahannya naik, tentunya U2 lebih besar dari U1, U3 lebih besar dari U2, dan seterusnya. UN itu lebih besar dari UN kurang 1. Ini ya. Dengan rumus yang kita gunakan sama, rumus dari barisan geometri. Oke, aplikasi yang berikut adalah peluruhan atau penyusutan. Ini kebalikan dari pertumbuhan positif tadi ya. Jadi kita lihat bahwa U1 itu lebih besar dari U2, lebih besar dari U3, dan seterusnya. UN kurang 1 itu lebih besar daripada UN. Masih dengan rumus yang sama. Selanjutnya ada bunga majemuk. Yang di rumah bisa ikuti ya penjelasannya. Bunga majemuk. Nah, ini. Jadi bisa dibaca ilustrasinya. Di materi aplikasi barisan aritmatika, adik-adik sudah belajar tentang bunga tunggal. Masih
bunga tunggal. Nah, bunga tunggal ini berbeda dengan bunga majemuk. Ketika kita mau menabung di bank, ada bank yang menawarkan bunga tunggal, ada bank yang menawarkan bunga majemuk. Adik-adik pasti akan mempertimbangkan, saya mau menabung di bank yang mana? Apakah yang menggunakan bunga tunggal atau yang menggunakan bunga majemuk? Nah, dengan melihat ilustrasi ini, dengan modal yang sama, ternyata tabungan di akhir itu akan berbeda. Karena di bank yang satu menggunakan sistem bunga tunggal, sementara di bank yang lainnya menggunakan sistem bunga majemuk. Ternyata yang menguntungkan adalah bunga majemuk. Bunga majemuk yang menguntungkan, ya. Oke? Yang terakhir ada anuitas. Jadi apa itu anuitas? Anuitas adalah sederet pembayaran dengan jumlah yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi anuitas itu terdiri atas, ya, anuitas itu terdiri atas angsuran dan bunga. Angsuran itu membayar pokok pinjaman kita, sedangkan bunga adalah persen dari pokok pinjaman kita. Misalnya kita meminjam di bank, jadi kita akan membayar ada angsuran dan ada bunganya. Nah, penjumlahan dari angsuran dengan bunga itu itulah anuitas. Anuitas itu sama setiap bulannya, ya. Beda dengan bunga majemuk. Kalau bunga majemuk setiap bulan itu berbeda. Yang kita mau bayar di bank itu beda setiap bulannya. Tapi kalau anuitas setiap bulannya sama. Tetapi berbeda antara bunga dan angsuran di setiap bulan yang kita akan bayarkan pada anuitas, ya. Itu beda antara bunga majemuk dan anuitas. Nah, saya kembali sedikit tentang bunga majemuk tadi, ada rumusnya. Ya, ini rumusnya, ya. Terlewati tadi. Ini rumus dari bunga majemuk. NN adalah 1 ditambah B pangkat N kali NO, di mana NO itu adalah modal awal. Kemudian B itu adalah suku bunga, dan NN itu adalah modal setelah waktu tertentu. Nah, kita lihat rumus untuk anuitas. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa anuitas itu adalah jumlah dari angsuran dan bunga. Nah, rumusnya ini. A sama dengan B plus 1 kurang 1 tambah B pangkat minus N. Sama B itu adalah suku bunga, ya. B itu adalah suku bunga. Nah, bagaimana lebih jelasnya tentang aplikasi barisan dan deret ini? Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok, ya, yang akan membahas masalah yang berbeda. Kelompok 1 akan membahas tentang pertumbuhan, kelompok 2 akan membahas tentang keluruhan atau penyusutan, kelompok 3 membahas tentang bunga majemuk, dan kelompok 4 membahas tentang anuitas. Demikian juga dengan teman-teman yang ada di rumah, ya. Jadi pembagian kelompoknya berdasarkan pembagian kelompok yang sudah pernah kita gunakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Oke, silahkan adik-adik sebelumnya saya bagikan LKPD-nya dulu, ya. Saya bagikan LKPD untuk teman-teman yang di rumah. Saya akan bagi grupnya. Bisa bantu saya untuk bagi LKPD-nya? Nah, untuk teman-teman yang di rumah, masih aktif yang di rumah? Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk yang di rumah, saya akan bagi adik-adik ke dalam room kecil, ya. Pembagian kelompoknya sudah tahu, ya, seperti pembagian kelompok sebelumnya. Bagaimana kelompok 1 bisa? Ya, bisa Ibu. Jadi dapat hasilnya, ya? Iya, sudah ya. Tidak ada masalah berarti. Iya. Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Sudah selesai, Bu, saya kira. Semuanya jelas? Trio bisa? Tidak ada masalah, ya.
Kelompok 3, Fauzia, bisa? Coba. Hasilnya sama ini? Jangan sampai Aura jawabannya lain, Fauzia lain lagi jawabannya. Kelompok 3 membahas tentang bunga majemuk ya. Oke, kelompok 3 membahas tentang bunga majemuk. Sudah sama jawabannya ya. Kelompok 4. Materinya tentang yang mana? Fauzia bagaimana hasilnya sama? Iya, hasilnya sama. Sama berapa? Kelompok 1 bagaimana nak? Sudah berdiskusi kelompok 1. 623. Teman-teman yang lain dapat jawaban yang sama? Sudah disamakan jawabannya ini? Silviani, Regina, sama jawabannya dengan Nasila? Ini hasil diskusi kan? Hasilnya ini adalah hasil diskusi kan? Oke. Kelompok 1 siap-siap sebentar presentasi ya. Nanti akan sebentar difoto jawabannya dan dikirimkan. Nanti bisa lihat jawabannya ya. Kelompok 4 bagaimana? Kelompok 4 ini saya belum dengar berdiskusi ya. Sudah saling mengecek jawaban ini kelompok 4. Ibu sudah ikut. Jawabannya berapa? 1.947.603. Sufia bagaimana? Coba Sufia, tolong aktifkan videomu Sufia. Sufia. Iya, Ibu. Jawabanmu sama dengan jawabannya Purwata? Ya, sama Ibu. Berapa jawabannya tadi tuh? Yang sama jawabannya? Berapa jawabannya tadi? Iya, berapa jawabannya? Jawaban 1.907.623. Oke, sudah sama ya. Oke, saya kira untuk sesi diskusi sudah bisa diakhiri. Silakan kembali ke room besar ya. Masing-masing kelompok silakan kembali ke room besar. Silakan kembali ke room besar. Untuk presentasi kita ke room besar ya. Silakan tolong diaktifkan tadi, nonaktifkan dulu audionya ya. Oke, saya kira sudah selesai mengerjakan LKPD. Baik yang PTMT maupun yang daring. Kita mulai presentasi ya. Yang sekarang di dalam kelas kelompok 2 bisa? Kita bisa presentasikan kelompok 2. Oke, Renata ya. Kelompok berapa lagi? Oh, udah kelompok 3. Kelompok 3 ya. Yang dari saya minta yang kelompok 1 dan kelompok 4 perwakilan dari kelompok daring. Kelompok 1 tadi Alvira ya. Alvira, aktifkan video. Oke, saya kira tadi sudah selesai menyelesaikan LKPD, baik yang PTMT maupun yang daring. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi. Saya minta 2 kelompok perwakilan dari kelompok yang daring dan 2 kelompok dari yang PTMT.
pekerjaan dari kelompok 1 yang ada di kelompok daring? Jawabannya adalah 1.033.817. Ya, bisa dilihat? Ya. Bisa dibandingkan teman-teman yang di kelompok 1? Di sini bisa melihat hasilnya sama jawabannya? Sama ya? Oke, jadi sama jawaban dengan teman-teman yang di kelompok daring. Sekarang kita pindah ke kelompok 2. Kelompok 2 silahkan dari kelompok PTMT. Oke, untuk kelompok 2 dari yang kelompok murid ya, yang PTMT sudah dikirimkan tadi ya jawabannya di e-book ya. Saya tampilkan ya. Jadi teman-teman yang di rumah hasil jawaban dari kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Oke, ini jawaban dari kelompok 2. Bisa dilihat teman-teman yang di rumah, bisa dilihat? Oke, silakan Renata. Jadi baik, untuk hasil U1-nya dapat 500 juta, terus yang I-nya itu 5%, didesimalkan menjadi 0,05. Nah, R-nya itu sama dengan 1 kurang I, jadi I-nya itu, desimalnya itu tidak ke I, jadi 1 kurang 0,05, jadi 0,95. M-nya itu, yang ini, itu 5. Nah, yang U-nya itu AR pangkat 4. Jadi 500 juta dalam kurung 0,95 pangkat 4. Jadi 500 juta itu dikalikan 0,95 pangkat 4. Hasilnya jadi 407.253.125 rupiah. Itu harga mesin pada tahun 2018. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya. Untuk teman-teman yang daring, jadi sama jawabannya. Yang di rumah sama jawabannya 407.253.125. Harga mesin di tahun ke 2018 ya, di tahun 2018. Sama jawabannya nak? Yang di rumah? Oke, sama. Jadi jelas terlihat di sini bahwa terjadi penyusutan ya. Karena harganya menurun, yang tadinya 500 juta menjadi 407.253.125. Bagus ya? Oke, sekarang kita pindah ke kelompok 3. Oke, ini jawaban dari kelompok 3 saya share ya. Sudah muncul di layarmu? Untuk daring? Ya. Oke, silakan kelompok 3 dijelaskan. Teman-teman bisa lihat? Bisa. Di sini diketahui M0 atau suku awal sama dengan 600 juta rupiah. Lalu B sama dengan 8% per tahun. Berarti besar bunga per bulan adalah 8% per 12 sama dengan 1,5% atau 0,015. Pada bagian A, uang agung setelah 6 bulan sama dengan M6. Berarti N sama dengan 6. Berdasarkan formula, MN sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah B pangkat N. Jadi M6 sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah B pangkat 6 sama dengan 600 juta dikali 1 ditambah 0,015 pangkat 6. Jadi 1 ditambah 0,15 sama dengan 1,015 lalu dipangkatkan 6 menghasilkan 0,109344. Jika 600 juta dikali dengan 0,109344 sama dengan 656 juta 65.958. Jadi uang agung setelah 6 bulan sebesar 656 juta 65.958. Pada bagian B, besar bunga yang diterima agung setelah 6 bulan adalah B sama dengan M6 dikurang F0.
dimasukkan ke dalam rumus, yaitu B sama dengan 656 juta 65.958 kurang 600 juta sama dengan 56 juta 65.958. Oke. Terima kasih. Bunga ya. Jadi yang bagian pertama ini ditanyakan adalah besarnya uang agung setelah 6 bulan. Kemudian yang bagian B, besarnya bunga yang diterima agung setelah 6 bulan. Jadi jawabannya 56 juta 65.000 rupiah. Nah, 56 juta 65.958 rupiah. Yang di rumah jawabannya sama? Yang di rumah jawabannya sama? Halo? Sama ya? Oke. Dari aplaus dulu untuk ya. Selanjutnya kita beralih ke pemaparan dari kelompok 4 ya. Kelompok 4 tadi Purota. Oke, sudah siap presentasi? Silahkan share screen ya. Sudah difoto? Silakan di-share jawabannya. Oke, silakan di-share jawabannya. Teman-teman yang di sini yang PTSD silahkan nanti dicocokkan jawabannya ya. Ya. Bisa diperbesar nak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi langsung saja yang diketahui yaitu N 10 juta, B 4%, 0,04, N sama dengan 6. Maka besar analitasnya yaitu A sama dengan F, B, A, 6, 1. A sama dengan M kali B per 1 kurang 1 tambah B pangkat minus M. Jadi dimasukkan ke dalam rumus A sama dengan 10 juta dikalikan 0,04 per 1 kurang 1 tambah 0,04 pangkat minus 6. Lalu A sama dengan 0,04 per 1 kurang 1 ditambah 0,04 yaitu 1,04 pangkat minus 6.
Ya, kita telah melalui tahapan kuis. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan yang bisa? Oke, Renata, silakan. Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini yaitu contoh penerapan barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya dalam menghitung pertumbuhan penduduk, pertumbuhan virus, pertumbuhan atom, menghitung panjang lintasan bola, menghitung bunga majemuk, dan analisis. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Adik Renata. Yang di rumah, saya minta satu orang dari rumah yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya Ibu. Oke, silakan Purwota. Aplikasi barisan dari deret geometri dalam kehidupan sehari-hari yaitu terdiri dari unitas, bunga majemuk, Ya. pertumbuhan, dan pertumbuhan ganda. Pertumbuhan ganda itu apa? Contohnya apa? Apa? Ada yang tahu? Contohnya kakek Ibu. Oke, bagus sekali. Pembelaan sel ya, itu termasuk juga pada pertumbuhan ganda. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini sudah disampaikan oleh teman-temanmu. Nah, selanjutnya untuk tugas yang tadi, tolong di-upload di Google Classroom ya. Tolong di-upload di Google Classroom. Jadi perhatikan batas waktu yang diberikan di situ. Nah, untuk penilaian kegiatan pembelajaran hari ini, adik-adik mohon dapat mengisi penilaian yang sudah saya kirimkan linknya pada Facebook. Silakan dibuka link untuk penilaian kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan bisa dibuka. Masuk ke linknya. Silakan tolong mengisi penilaiannya ya, supaya penilaian kegiatan pembelajarannya ya. Oke, sudah ada yang masuk. Silakan mengisi. Oke, terima kasih dari telah mengisi survei kegiatan pembelajaran hari ini. Dengan demikian pembelajaran hari ini berakhir. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini, apa yang telah kita bahas hari ini bermanfaat untuk adik-adik ya, karena ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya kita itu ada penilaian harian untuk materi barisan dan deret. Jadi tolong dipelajari lagi apa yang sudah kita bahas dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan hari ini untuk materi barisan dan deret, baik aritmatika maupun barisan dan deret geometri. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum diakhiri, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa sesering mungkin mencuci tangan, tetap menggunakan masker dan menjaga kerumunan. Demikian juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.